sedih. Alasan gak mampu bayar saat itu juga bikin kami kehilangan anak kami satu-satunya. Kami pindah-pindah bawa Rizky keliling Tangerang, Jakarta. 6 rumah sakit kompak dengan alasan yang sama buat nolak periksa karena keterbatasan biaya. Sampai akhirnya Rizky telah dapat pertolongan dan gak bisa diselamatin lagi. Pergi kemana saja bisa kaya nggak kita ya? Bisa. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, lagu tersebut mewakili suara dan juga perasaan dari 26,42 juta rakyat miskin di Indonesia. Nah, mereka itu sebetulnya ingin sekali menjadi kaya, bukan karena mereka menginginkan materi itu, bukan karena mereka ingin bermewah-mewahan ataupun berfoya-foya, tapi mereka itu ingin sekali yang namanya merasakan diperlakukan seperti orang kaya. Nah, salah satu contohnya deh, kita lihat di rumah sakit tuh. Banyak banget pasien yang memiliki uang banyak, pasien yang kaya, pasti mereka akan diberikan fasilitas yang lebih dan juga diprioritaskan. Tapi coba, kalau misalnya ada pasien yang tidak mampu bayar, pasti diperlakukannya tidak sebaik orang-orang yang mampu bayar. Nah, teman-teman, ini adalah sesuatu yang disebut sebagai diskriminasi. Oh, bapaknya cuma tukang sapu. Dia kerja di Morgan Stanley, salah satu perusahaan investment banking terbesar di dunia. Gue harus temenan sama dia. Gak peduli seberapa tinggi jabatan kita, pencapaian kita dari keluarga mana, setiap manusia mempunyai derajat dan juga martabat yang harus kita hormati. Ketika Yesus datang ke dunia itu, Yesus tuh gak milih mana yang terkenal, mana yang kaya, mana yang pintar untuk dipakai olehnya. Simon Petrus hanyalah seorang nelayan biasa. Namun, Tuhan Yesus tetap memberikan suatu tanggung jawab, suatu tugas yang sangat besar kepada Petrus. Nah, hal ini membuktikan bahwa Tuhan tidak memandang kita berdasarkan status sosial ataupun materi yang kita miliki. Namun, kita semua berharga dan istimewa di mata Tuhan. Alkitab menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga kita bisa berelasi dengan sesama. Dalam relasi itu, ada pandangan-pandangan yang berbeda. Misalnya, aku mau temenan sama yang kaya, biar nanti kalau jajan dibayarin. Tapi di dunia ini tidak ada yang kekal. Kayak dalam suatu detik aja tuh Tuhan bisa ngambil itu semua, dan ujung-ujungnya kita bakal kecewa. Tapi kalau misalkan kita berelasi dengan Allah, kita nggak bakal kecewa, karena Allah itu kekal, Allah itu abadi. Kepuasan manusia hanya ada pada Allah saja. Manusia adalah makhluk yang memuja atau homo adorans. Nah, ini berarti bahwa kita sebagai manusia pasti ingin menguasai orang-orang di sekitar kita dan kita juga tidak mau direndahkan. Dan ya, pasti tidak ada manusia di dunia ini yang ingin direndahkan atau didiskriminasi. Namun, terkadang banyak sekali orang yang mencoba sangat keras untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Salah satu contohnya adalah berpura-pura menjadi kaya. Dan sayangnya pada akhirnya, hal tersebut tidak akan membawa kebahagiaan. Karena yang paling penting bukanlah apa yang kita punya di dunia ini. Karena materi dan status sosial tidak bisa kita bawa setelah kematian. Di akhir hidup kita itu yang kita bertanggungjawabkan kepada Allah bukan soal seberapa banyak kekayaan yang kita punya, tapi apa aja sih yang udah kita lakuin di dunia ini untuk kemuliaan nama Allah gitu. Jika kita membicarakan mengenai ketetapan Allah Tritunggal, bahwa Allah adalah sosok yang imanen, yakni terlibat sepenuhnya dalam proses penciptaan, serta Allah yang melindungi dan mempertahankan segala yang telah diciptakannya, sesuai dengan ketetapan providensia. Pernahkah kita mendengar lirik lagu Even the sparrow has a place to lay its head, even the roses you have glowed in a brilliant red, atau lagu Burung Pipit yang Kecil? Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Ciptaan yang terlihat kecil tidak terlihat, tapi Tuhan memastikan tidak ada yang terlewat. Apalagi manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jika di mata dunia kita dianggap kecil, tidak dihargai, tidak diingat, tetapi Tuhan tetap memelihara kita. Pas awal penciptaan Adam dan Hawa, Allah mencari partner untuk memelihara ciptaannya. Walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tetap memperkenalkan ketuhanannya dan menyelamatkan dunia dari kehancuran, kesedihan, bahkan kepedihan. Kalau kita melihat partner Allah dalam Alkitab seperti Nuh, Ibrahim, kemudian juga Raja Daud, Raja Salomo, yang karena pengaruh dunia maka misi Allah itu menjadi gagal untuk dijalankan. Nah, di kehidupan zaman now, Allah menginginkan kita menjadi terang dunia dalam menjalankan misi tersebut.
Dengan kita mendiskriminasi status sosial, maka itu bertentangan dengan misi Allah. Dan juga kerjasama kita dengan Allah itu pun menjadi tidak sempurna. Kapal membutuhkan seorang nakoda untuk menuntun ke arah mana kapal itu pergi dan memastikan kapal tidak tenggelam. Allah sebagai pemimpin meletakkan tiap individu untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam lingkungan sosial, dengan memandang rendah status sosial, maka itu sudah bertentangan dengan kehendak Allah. Bayangkan, kalau kita melakukan kesalahan, kira-kira pimpinan kalian bakal sedih, marah, tapi kembali lagi pimpinan yang baik akan membentuk anak buahnya dan menuntun anak buahnya menjadi lebih baik lagi. Masalahnya tinggal di anak buahnya saja yang mau menerima masukan atau menolak segala masukan. Materialisme, dimana seseorang tuh memandang kehidupan cuma buat senang-senang aja, memandang segala sesuatu berdasarkan materi aja. Jadi tuh mereka seakan-akan nggak punya rasa kasihan lagi, nggak memandang kalau di sekitaran kita tuh sebenarnya masih banyak orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Contohnya aja perlakuan di rumah sakit deh. Staf di sana tuh pasti lebih mau ngelayanin mereka pasien-pasien yang punya uang. Sebenarnya realistis sih, karena staf, suster, dokter di sana semua juga butuh uang. Tapi di mana letak hati nurani? Kenapa jadi kesannya tuh materi lebih penting daripada nyawa manusia? Alkitab yang menjadi dasar wawasan dunia Kristen melarang kita untuk membedakan orang lain berdasarkan status sosialnya, miskin kaya, warna kulitnya, agamanya. Karena di hadapan Allah kita semua itu sama, nggak ada tuh yang namanya lebih tinggi, lebih rendah. Malah kita yang diberi berkat lebih oleh Allah harus menggunakan berkat tersebut untuk memberkati orang lain. Kita bisa menjadi terang dan garam dunia dengan cara berlaku baik kepada semua orang tanpa melihat status sosialnya. Diskriminasi itu kayak seseorang menjadi hakim, tapi hakim yang jahat, yang memandang muka gitu. Allah sendiri aja tuh dalam mempercayakan suatu perkara ke manusia nggak melihat dulu latar belakang si orang itu dari mana. Yang Allah lihat bukan dari dia dari keluarga mana, tapi bagaimana dia mengolah perkara tersebut menjadi perkara yang besar. Kita juga harus memiliki kesadaran bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini hanya sekedar titipan yang pada akhirnya dikembalikan lagi kepada Allah. Kita juga harus bertanggung jawab kepada perkara yang Allah berikan, yang pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Allah. Kita itu harus percaya bahwa kita semua itu sama. Kita itu sama-sama diciptakan semuanya dari debu dan tanah, walaupun dalam kehidupan kita itu seringkali kita temuin misalkan perbedaan suku, agama, ras. Tapi semua itu nggak sama sekali bikin ada manusia yang lebih rendah, lebih tinggi. Semua itu sama di mata Allah. Allah tetap memberkati semua ciptaannya tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, kita harus mengetahui bahwa materi yang ada di dunia ini itu gak akan pernah membuat kita merasa puas. Kita harus percaya dalam diri kita itu, kepuasan manusia hanya ada pada pencipta kita aja, yaitu Allah.